Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Zahra Suwardi. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan badan usaha bukan berbadan hukum yang salah satu jenisnya adalah persekutuan komanditer atau yang lebih dikenal dengan CV. Pengertian dari persekutuan komanditer atau CV yaitu badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang dikelompokkan sebagai sekutu aktif, yaitu pihak yang aktif mengurus badan usaha, atau sebagai sekutu pasif atau pihak yang tidak aktif mengurus badan usaha. Dasar hukumnya adalah pasal 19 sampai dengan pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang membahas tentang pendirian, permodalan CV, dan pembahasan mengenai sekutu komplementer maupun komanditer. Ciri-ciri dari CV adalah yang pertama, memiliki pendiri dua orang atau lebih. Yang kedua, terdiri dari dua sekutu, yakni sekutu aktif, yaitu sekutu komplementer, dan sekutu pasif, yaitu sekutu komanditer. Yang ketiga, sekutu aktif mengelola perusahaan. Dan yang keempat, sekutu pasif menanamkan modal. Yang kelima, hanya boleh didirikan oleh warga negara Indonesia atau WNI, sementara warga negara asing tidak diperkenalkan mendirikan CV. Untuk yang keenam, modal pendirinya tidak ada batasan minimal. Yang ketujuh, syarat pendirinya cenderung lebih mudah. Yang kedelapan, diakui secara legal. Yang kesembilan, mudah untuk melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga resmi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari CV. Yang pertama akan kita bahas adalah kelebihan. Kelebihan dari CV yakni satu, proses pendirian relatif mudah. Tidak seperti perseroan terbatas, pendirian CV cenderung lebih mudah untuk dilakukan. Yang kedua, lebih mudah untuk mendapatkan bantuan modal dari eksternal, baik dari investor, perbankan, atau koperasi. Karena adanya legalitas dari hukum, CV mendapatkan kepercayaan yang lebih besar daripada tidak berbadan hukum. Yang ketiga, lebih mudah mendapatkan modal dari internal. CV memiliki manajemen yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak berbadan usaha. Yang pertama, memiliki kepastian hukum sebagai badan usaha karena memiliki akta perusahaan yang didaftarkan di notaris. CV juga memiliki dasar hukum yang diakui oleh negara. Meskipun modal dapat dikumpulkan dengan mudah, tidak ada batasan minimal berapa modal yang harus dimiliki oleh CV. Yang ketiga, lebih mudah berkembang karena dapat dikelola oleh siapapun yang dikehendaki. Pada umumnya, dikelola oleh seseorang yang dianggap memiliki kemampuan manajerial yang paling baik. Resiko dan kendala menjadi tanggung jawab bersama semua sekutu. Pengambilan keputusan yang lebih cepat tidak seperti PT. Keputusan besar harus diambil sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham atau kita kenal dengan RUPS. CV dapat menentukan keputusan besar tanpa melakukan rapat dan dapat melakukan tindakan eksekusi demi kebaikan perusahaan. Perubahan akta yang lebih mudah. Pemilik dapat melakukan perubahan akta tanpa harus mengadakan rapat terlebih dahulu dengan pengurus. Sistem pajak yang lebih mudah. CV bukan termasuk bentuk badan usaha yang disertai badan hukum. Di satu sisi, hal ini tampak sebagai kekurangan. Namun dari sudut pandang pengenaan pajak, hal ini merupakan keuntungan. Laba yang diterima CV saat akhir tahun hanya dibebani satu kali pajak, yakni pajak perusahaan. Nama perusahaan bisa sesuai keinginan. Nama perusahaan mencerminkan identitas perusahaan baik dari brand, berbisnis apa, asal daerah, pemilik, atau yang lainnya. Selanjutnya, kekurangan dari CV. Adapun kekurangan dari CV sebagai berikut. Yang pertama, riskan terjadi konflik dan gesekan di antara anggota sekutu. Yang kedua, sebagian sekutu memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yakni sekutu aktif atau komplementer, yang berperan sebagai pelaku aktivitas perusahaan CV dibandingkan sekutu lainnya.
Yang ketiga, kemajuan atau kemunduran CV bergantung pada sekutu aktif atau komplementer sehingga kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Jika sekutu aktif merupakan orang-orang yang kompeten, hal ini tentu menjadi nilai plus. Namun yang dikhawatirkan adalah perusahaan dijalankan oleh orang-orang yang tidak kompeten, sehingga memberikan risiko yang besar terhadap kelangsungan jalannya perusahaan. Yang keempat, kerugian ditanggung secara bersama-sama. Hal ini bisa menjadi kelebihan, juga menjadi kekurangan bagi CV. Bagi persekutuan pasif, hal itu menjadi kerugian karena dia harus merelakan modal yang ditanamkan pada CV berkurang akibat kerugian yang ditanggung. Cara dan prosedur mendirikan CV. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan CV adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan didirikan oleh minimal 2 orang dan dibagi menjadi sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang kedua, akta dari notaris yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, pendiri CV harus warga negara Indonesia atau WNI. Yang keempat, kepemilikan bisnis 100% dimiliki oleh pebisnis WNI. Adanya kontribusi WNA tidak diperbolehkan. Dokumen yang diperlukan dalam pengurusan pendirian CV adalah sebagai berikut. Yang pertama, dokumen pribadi, yaitu kartu keluarga, EKTP, dan nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, fotokopi sertifikat kepemilikan lokasi usaha. Jika Anda bukan pemilik lokasi tersebut, Anda perlu memberikan bukti sewa, bukti pinjam, atau dokumen pendukung yang sejenis. Yang ketiga, surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pemilik toko yang menyewakan tempat. Yang keempat, fotokopi tanda terima pajak dari kantor pajak. Yang kelima, foto lokasi perusahaan baik dari luar dan dalam. Selanjutnya adalah cara dan prosedur untuk mendirikan CV. Yang pertama adalah menentukan 2 pendiri CV. Sebagaimana syarat berdirinya adalah minimal ada 2 orang atau lebih. Anda diharuskan menentukan siapa 2 orang atau lebih yang menjadi pendiri CV. Tidak hanya berhenti di situ saja, Anda juga perlu segera menentukan siapa yang akan menjadi sekutu komunitar atau pasif dan siapa yang menjadi sekutu komplementer atau aktif. Yang kedua, menyiapkan data-data yang diperlukan untuk pendirian CV. Pengisian ini biasanya Anda lakukan di kantor notaris. Hal-hal yang perlu diisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dokumen-dokumen yang telah disebutkan menjadi persyaratan pendirian CV. Yang kedua, nama yang akan digunakan di CV. Yang ketiga, mengisi resume untuk melengkapi tujuan dan sasaran Anda. Keempat, nama sekutu yang nantinya akan berusaha. Yang kelima, pendaftaran tanggal akta, biasanya diisi oleh notaris. Selanjutnya dalam prosedur untuk mendirikan CV, nomor 3 yaitu membuat akta pendirian dari notaris. 4, membubuhkan tanda tangan sebagai pendiri CV. Dengan ini Anda dikukuhkan sebagai pendiri CV yang siap menerima keuntungan perusahaan dengan besaran yang telah disepakati bersama. Tidak hanya itu, dengan menandatangani dokumen tersebut, Anda telah menyatakan akan bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi pada CV dengan konsekuensi masing-masing sesuai dengan peranannya masing-masing. Yang kelima, mengurus surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Surat ini perlu dimiliki untuk menyatakan lokasi perusahaan Anda beroperasi. Surat ini menjadi acuan dalam pembuatan dokumen-dokumen lainnya seperti nomor pokok wajib pajak, NPWP perusahaan, izin usaha, dan tanda daftar perusahaan atau TDP. Pihak yang dapat menerbitkan SKDP adalah kelurahan setempat. Kebijakan mengenai SKDP bergantung pada daerah setempat. Keenam, mengurus NPWP. Selain NPWP pribadi, Anda harus memiliki NPWP usaha agar dapat mendirikan CV. Yang ketujuh, mendaftarkan pengadilan negeri.
Setelah mendapatkan akta notaris, Anda akan diarahkan untuk mendaftarkan akta pendirian CV ke Sekretaris Pengadilan Negeri agar CV Anda disetujui di daerah setempat. Yang kedelapan adalah mengurus izin usaha. Yang kesembilan, mengurus tanda daftar perusahaan atau TDP. 10. Pengumuman ikhtisar resmi. Setelah pendaftaran CV disetujui oleh Pengadilan Negeri, prosedur selanjutnya Anda membuat ikhtisar resmi yang dipublikasikan sebagai pelengkap lembaran negara Republik Indonesia. Yang ke-11, mengurus nomor induk berusaha atau NIB di Online Single Submission atau OSS. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai persekutuan komeditor atau CV. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.